Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumpamaan amal soleh di dunia ini ibarat anggota tubuh manusia ketika di dalam rahim ibu. Teman-teman yang berbahagia, mari kita perhatikan dunia ini. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk semua isi yang ada di dalamnya. Ini artinya bahwa dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu yang lebih mengetahui apa isinya dunia ini, mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang nampak maupun yang tidak nampak, dan bagaimana keadaannya sebenarnya dunia ini, tentunya yang lebih mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memasukkan atau memindahkan makhluk ciptaannya ke dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya tahu bekal yang baik untuk diberikan kepada makhluk ciptaannya itu sebelum memasuki atau dipindahkan ke alam dunia. Supaya apa? Supaya nanti makhluk ciptaannya itu dapat hidup dengan baik di dunia. Nah, mari kita perhatikan bayi yang ada di rahim ibunya. Bayi yang ada dalam rahim ibu merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bakal akan dipindahkan ke alam dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bekal kepada bayi ini sebelum berpindah atau lahir ke dunia, yaitu berupa mata, telinga, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Bekal yang Allah berikan ini merupakan bekal yang terbaik untuk manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dunia, pemilik dunia, tentu sangat tahu bekal yang baik untuk makhluknya untuk digunakan nanti di alam dunia. Bagaimana seandainya kita lahir atau berpindah ke alam dunia tanpa bekal anggota tubuh, atau salah satunya tidak ada, yakni mata misalnya yang tidak ada, maka tentu kita akan susah dan menderita ketika berpindah ke alam dunia. Karena dengan mata kita dapat melihat benda-benda, dapat berjalan tanpa menabrak benda-benda di depan kita. Tetapi jika tidak ada mata, maka tentu kita sangat susah berjalan. Butuh alat bantu berupa tongkat atau alat lainnya sebagai alat bantu agar bisa berjalan tanpa menabrak benda-benda yang ada di depan kita. Jadi betapa susahnya hidup di dunia ini tanpa mata. Teman-teman, kalau kita perhatikan anggota tubuh yang Allah berikan di alam rahim ibu sebelum berpindah atau lahir ke alam dunia, ternyata sesuai betul dengan keadaan dunia. Kita lihat mata misalnya yang Allah berikan. Ternyata di dunia memang ada benda-benda yang nanti bisa dinikmati dengan mata. Warna-warni benda yang indah dan beragam hanya bisa dinikmati dengan mata. Begitu juga dengan telinga. Di dunia ini ada banyak suara-suara yang hanya bisa dinikmati dengan telinga. Tangan, ada banyak benda-benda yang bisa dipegang dengan tangan. Kaki, ada hamparan tanah yang luas yang bisa ditempati berjalan di atasnya. Jadi bekal yang Allah berikan ketika di dalam rahim ibu semuanya jelas manfaatnya dan sesuai betul dengan keadaan di dunia. Teman-teman yang saya banggakan, sekarang kita berada di dalam dunia. Maka kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bakal akan berpindah ke alam akhirat. Sebagaimana alam dunia, alam akhirat pun juga merupakan ciptaan Allah dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja yang ada di dalamnya dan bagaimana keadaannya alam akhirat, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu persis.
Sehingga yang tahu persis juga bekal yang baik dan sesuai dengan keadaan di alam akhirat untuk diberikan kepada makhluknya sebelum pindah ke alam akhirat, tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita ini bekal di dunia berupa iman dan amal soleh. Maka bekal yang berupa iman dan amal soleh ini tentu sangat sesuai dengan keadaan nanti di alam akhirat. Sebab bekal ini diberikan oleh pencipta dan pemilik alam akhirat. Seperti mana tadi anggota tubuh yang Allah berikan sebelum lahir ke dunia sesuai betul dengan dunia, maka pasti juga amalan agama seperti sholat, puasa, zakat, haji yang mampu, sedekah, tilawah Al-Quran, zikir, menuntut ilmu, dan semua amal-amal soleh lainnya yang Allah berikan di dunia ini pasti sesuai betul dengan alam akhirat nanti. Sehingga orang yang sempurna iman dan amalnya di dunia ini, insya Allah akan hidup bahagia di akhirat kelak. Olehnya itu janganlah ragu untuk beramal soleh. Sahabatku, pesan saya yang terakhir adalah janganlah meninggalkan iman dan amal soleh. Sebab tanpa iman dan amal soleh, maka pasti kita akan susah, celaka dan menderita nanti di dalam akhirat. Demikianlah perumpamaan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.